Saya Zahra Nita nih 114210031 dari Pruk 3 akan melakukan tutorial acara 7 yaitu QGIS. Nah, pada acara ini kita menggunakan aplikasi QGIS. Hal yang pertama harus dilakukan adalah kita melakukan instalasi toolbar di bagian menu plugins. Kemudian kita manage and install. Nah, kita checklist di bagian ini agar toolbar yang ada di sini bisa dipakai pada acara ini. Kemudian selanjutnya kita ke raster, georeferencing. Kita add data peta administrasi kita, kemudian sesuaikan dengan zonanya. Klik OK. Kemudian jika udah ada tanda plus ini berarti kita bisa melakukan apa namanya? Melakukan penitikan poin atau pengetan poin. Nah, ini bisa kita lihat aja untuk X dan Z-nya. Kita lakukan lagi pada titik yang sebelah kanan, titik bawah kanan ya. Sini. Hilang. What the hell? Ini. Kita ke bagian add point. Nah, kita bisa masukkan sesuai X dan Z-nya. Kemudian X-nya 59 eh 69510. Klik OK. Nah, jika udah kita ke bagian transformasi setting. Ini type-nya linear, resamplingnya benar ini, kemudian untuk target SRS-nya benar ini, kemudian kita bisa kalau misalnya nggak ada kita bisa cari di sini. Oke, ini jangan lupa di checklist. Ini output rasternya mungkin bisa diganti aja kalau mau. Selanjutnya kita start georeferencing. Kita silang aja, kemudian save. Ketika udah selanjutnya adalah kita melakukan digitasi yaitu dengan cara masuk ke layer, kemudian kita create layer, kemudian shape fill. Untuk namanya kita ganti ke batas administrasi. Nah, kita mau membuat batas administrasi. Ini sistem aja, kemudian ini diganti poligon. Kemudian ini disesuaikan aja. Untuk namanya kita kasih keterangan. Dan kita add to file list. Kemudian kita oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke tool tuk tuk tutorial editing. Nah, dan add polygon. Nah, kita lakukan anu, ini kenapa susah ya bisa tuh. Mulai batasi ininya. Kita bagi jadi dua ya. Nah, selanjutnya untuk ID kita bisa ketik satu dan kita oke aja. Yay, jadi selanjutnya kita bisa save layer edit. Nah, kemudian untuk membagi menjadi dua wilayah lagi, kita klik ke bagian yang edit, kemudian selanjutnya kita klik edit, kemudian split feature. Nah, kita bisa membagi dulu. Untuk membaginya kita dimulai dari titik keluar ya. Nanti bisa kecil. Nah, ini hasil dari pembagian split feature. Kemudian kita bisa
save. Nah, kemudian kita melakukan pembuatan layer baru kemudian dengan cara sama, yaitu create layer, save fill, kemudian namanya kita buat jalan. Untuk ininya masih sistem, kemudian ininya diganti line, dan ini juga disesuaikan, sesuaikan, kemudian ini keterangan. Oke. Ih, dan kita ini untuk biar bisa terlihat dengan jelas, kita buat no color. Kemudian ininya kita ganti, atau ini bisa no brush juga. Kemudian stroke-nya kita ganti warna terang. Oke. Dan kita klik oke. Kemudian untuk jalan kita lakukan sama seperti tadi, yaitu dengan tooling ini, editing. Kemudian kita ke add line feature. Kita pilih jalan yang lokal dulu. Di satu daerah sini, yang satu daerah sana. Kecamatannya beda ya, guys. Eh, Sini jalan. Ini kita satu, yang kita ganti jalan lokal. Klik oke. Kemudian yang sini kita pakai jalan yang besar. Titik dua untuk jalan arteri. Oke. Selanjutnya kita save layar edit. Nah, setelah itu lanjut kita membuat layar baru. Eh, ya, layar create layer new shape fill. Kita namai sungai. Kemudian ininya line, sesuaikan, dan ini adalah keterangan. Oke. Kita masuk ke tool, klik ini lagi, dan ini. Kita pilih sungai, dua sungai. Karena selalu pilih sungai. Ya, kita cari sungai. Sungai musiman. Klik oke. Selanjutnya kita simpan dulu layar lagi untuk membuat titik. Ininya kita ganti point. Ini udah benar, ini ganti keterangan. Add file list, kemudian oke. Untuk titik kita cari daerah. Ini kita klik ini. Yang satu untuk masjid. Kemudian satu lagi kita random aja. Sini kali ya. Dua itu untuk pasar tradisional. Oke, nah kita save. Nah ini untuk membuat digitasinya udah selesai. Kemudian kita lanjut melakukan labeling, symboling, dan labeling. Nah yang pertama adalah yang batas administrasi. Kita bisa ke kita klik kanan, open attribute. Kemudian kita klik ini. Nah ini kita bisa ganti keterangannya. Jadi nama bentuk lahan yang diinginkan ya. Permukiman, ini sawah. Dan kita save. Oke. Ya udah kita silang aja, kemudian kita klik kanan lagi pada batas administrasi, kemudian properties, kemudian kita masuk ke simbolis. Nah, ini jadi kategori. Untuk kolomnya kita keterangan untuk simbolnya, ya kemudian kita ke passivity. Nah, ini kita bisa ganti, dan kita bisa masuk ke, nah ini kan belum ada yang sesuai tuh sama permukiman. Kita bisa ke klik ini, kemudian kita import file, kemudian kita masukkan file kita, yaitu simbol RBI. Dah, nah kita select all, kemudian import yes to all. Oke, kita bisa masuk ke simbol RBI ini.
Nah, ini udah lengkap, kita close aja. Ini kita bisa tampilkan yang simbol RBI. Nah, ini untuk permukiman kita pakai yang tinggal, dulu, aja ya. Nah, ini untuk menghilangkan line-nya juga itu kita bisa ganti. Eh, jadi yang stroke-nya ini kita hilangkan. Oke. Kemudian yang sawah juga kita langsung ganti aja. Kita bisa apply. Kita bisa juga pakai tadi juga dulu sih. Oke. Nah, ini kita bisa hilangin aja. Yeay. Nah, selanjutnya kita bisa ngelakuin yang di jalan juga. Kita bisa ubah. Ya, di jalan lokal. Kita ganti menjadi jalan arteri. Kalau nggak ada, kita bisa. Nah, ini. Untuk jalan lokalnya kita pakai yang biasa aja. Kita play. Dan oke. Nah, untuk yang sungai juga bisa kita langsung lakukan. Ini diganti dulu kategoris, kemudian kolomnya juga diganti keterangan. Passivity, nah kita ini bisa langsung ganti aja. Untuk sungai biasa, sungai satu. Ini white-nya bisa digedein aja. Kemudian untuk sungai musiman, pakai sungai aja. Ini dikecilin. Oke, apply. Oke. Selanjutnya, untuk yang titik juga, kita pakai kategoris. Kemudian ininya, terangan, passivity. Ini kita bisa atur. Masjid. Kemudian untuk pasar tradisional. Oke, apply. Kemudian, selanjutnya untuk simboling sudah selesai. Kita melakukan labeling. Nah, untuk labeling sendiri ini kita bisa ke bagian yang sungai, labeling di kanan, kemudian kita ke labeling, ini kita ganti, ini tetap single aja. Kemudian ini kita ganti keterangan. Kita ini udah benar 10 10 yang teksnya Times New Roman, kemudian 10 buffernya kita checklist. Kemudian oke. Oke. Kita lakukan pada titik juga. Oke, bisa administrasi. Labeling ini kita ganti single, kemudian ini kita ganti keterangan. Untuk teksnya kita pakai Times New Roman. Buffernya juga, kemudian apply. Oke. Untuk titiknya, ini kita ganti keterangan. Teksnya kita ganti Times New Roman. Kemudian buffernya kita checklist. Apply. Oke. Dan kurang yang pada bagian jalan. Sama seperti tadi. Dan checklist. Apply. Oke. Nah, selanjutnya untuk labeling simboling dan tabeling ini udah selesai. Kita lanjut ke bagian contouring. Maksudnya. Kita klik yang layer. Kemudian kita add layer. Add vector layer. Nah, ini untuk source-nya kita ganti menjadi kontur yang sudah kita buat sebelumnya dengan format SAP. Klik OK, kemudian klik Add. Ini kita bisa close saja. Nah, kita akan melakukan clicking pada kedua layar ini. Nah, yang akan ada kita klik ke video. Kemudian kita ke processing tools. Kita klik input
konturnya overlay ini batas admin. Kemudian kita klik tanda run di bagian run ini. Dan ketika clipping udah udah dijelasin di run akan ada layar di sini klik. Nah, kita bisa uncheck list bagian konturnya. Nah, kemudian kita masuk ke klik kanan pada layar Clipton ini, kemudian kita open attribute. Nah, ini kan udah banyak nih. Kita akan melakukan selected dengan cara kita klik ini, kemudian kita ke bagian new pilot, kemudian kita kasih nama dia menjadi Ika, kemudian oke. Nah, ini ikannya sih. Kemudian kita klik select feature using an operation. Terus ini kita ke pilot value, elevation, kemudian operator, kemudian 32 itu Ika dikali 4. Select feature, kemudian kita close aja. Nah, ini kita isi menjadi 0 kalau dia bukan tanya ya. Yaitu kita bisa bikin atas minta diganti jadi Ika, kemudian kita tulis 0, kemudian update. Nah, selanjutnya kita akan invert selection. Ini kita ganti menjadi 1. Selection. Kemudian clear. Bisa. Oh, oke. Jadi, kemudian kita masuk ke labeling pada kalipat. Ini kita ke label, kemudian kita ganti ke root base labeling, kemudian kita klik plus, kemudian kita eh, ganti jadi Ika. Ini kita pencet, kita klik flat value ini, kemudian kita pilih Ika. Kemudian sama dengan ketik satu, ya, ini satu. Kemudian kita oke. Kemudian ini labelnya ini kita ganti jadi name. Ini kita bisa ganti juga sih sebenarnya, tapi kalau nggak juga nggak apa-apa. Kita oke aja, kemudian apply, oke. Waduh, nah, ini dia. Kita ke bagian simbologi, kemudian kita ke kategoris, kemudian kolomnya kita ganti menjadi IK, kemudian kita ke classivity. Nah, atur ketebalannya kalau 1 itu berarti dia lebih tebal daripada 0. Biasanya warnanya oranye. Ini selalu orange sih. Oke, 1 juga. Yang satu itu lebih tebal tapi ya, lebih tebal sebenarnya sekali. Tak apply. Nah, oke, kalau untuk karenanya nggak ganggu, kita edit yang labeling aja. Nggak usah juga nggak apa sih soalnya. Udah jadi. Oke, jadi sekian. Ini adalah eh, hasil acara 7 yang dari aplikasi QGIS. Jika udah selesai, kita bisa save di sini. Oke, terlebih mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.